guys, welcome to my channel. Hari ini gue akan cerita ke kalian tentang bagaimana sih kehidupan atau realita hidup di Jepang. Oke, bagi kalian yang pengen ke Jepang tapi belum tahu hal-hal ini, mohon diperhatikannya. Oke, langsung kita lihat videonya. Bagi kalian yang suka anime, kemudian suka menggunakan bahasa Jepang, suka musik-musik Jepang, ya kan, yang berawal dari anime itu, kemudian sangat ingin ke Jepang, kita itu sama. Begitu kita ke Jepang, sudah bisa menggunakan bahasa Jepang, kemudian bertemu dengan cewek-cewek cantik, cewek ganteng yang di Jepang, gitu kan, sudah berada di dunia anime yang kita inginkan. Tetapi tentu saja guys, adalah perasaan-perasaan yang berbeda ketika kita berada di negara kita sendiri, Indonesia. Jadi ini adalah pengalaman gue sendiri ya, dengan bertemu dengan berbagai macam orang, kemudian bercerita seperti itu, yang mendapatkan pengalaman hidup. Dan jadi di Indonesia ya guys, ketika kita berada di Indonesia, kita itu selalu bersama-sama dengan teman atau bersama-sama dengan pacar kemana-mana seperti itu ya kan. Misalkan nonton film, kemudian belanja atau ngapain kayak ke salon, itu pasti ditemenin sama cowok seperti itu. Atau misalkan ke toko hobi, itu ditemenin sama pacar kita seperti itu ya kan. Kalau di Indonesia memiliki budaya atau culture yang seperti itu. Tapi ketika kita berada di Jepang, mohon maaf ya, bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi untuk reminder atau pengingat bagi kalian semuanya, ketika kita berada di Jepang, Jepang itu adalah sebuah negara yang sangat menjunjung yang namanya pekerjaan seperti itu. Jadi terkadang untuk pihak cowok itu bekerja di kaishan seperti itu, misalnya dari jam 8 pagi, kemudian pulangnya juga sampai jam 8 malam, misalnya bekerja sampai jam 8 malam seperti itu ya. Ada ya perusahaan-perusahaan yang sangat sibuk seperti itu, kemudian mengharuskan para pekerjanya bekerja sampai malam. Terkadang karena begitu sibuknya di pekerjaan, kemudian si cowoknya itu merasa tidak punya waktu untuk refreshing seperti itu, sudah capek, ketika pulang di rumah sudah capek, tidak begitu renmaku atau message seperti itu. Karena di sini kita menjunjung namanya individualitas di negara Jepang ya, seperti itu ya. Ya misalnya dia memiliki hobi untuk baca manga, ya dia baca manga seperti itu, meskipun dia free seperti itu kan. Dan karena misalnya capek kerja, stres seperti itu dia, atau pacarnya seperti itu ya, berusaha untuk menulis stres seperti itu dengan bagaimana, dengan cara melakukan hobi yang dia sukai seperti itu. Dan waktu yang digunakan untuk bisa mengenai itu tidak terlalu banyak. Gue nggak tahu ya guys, ini adalah pola pikirnya orang Jepang atau seperti apa ya. Karena gue sendiri pun itu jauh lebih nyaman ketika gue berada di apartemen gue yang ada orang Indonesia yang seperti itu. Sangat-sangat berbeda banget dengan ketika gue bersama dengan orang Jepang seperti itu ya kan. Meskipun temennya cewek seperti itu, kayak rasanya ada yang berbeda seperti itu. Apalagi yang usianya jauh berbeda dengan kita, misalkan yang lebih tua seperti itu, pemikirannya itu juga berbeda. Jadi gaya hidup orang Jepang yang relatif hidupnya individualitas seperti itu, setiap hari bekerja, Senin sampai Jumat masih seperti itu ya. Misalkan Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu itu hari libur seperti itu. Dan di hari Sabtu Minggu itu biasanya digunakan untuk menghabiskan waktu dengan melakukan hobinya. Misalnya hobinya pergi ke sauna, dia pergi ke sauna, misalnya karaoke, dia pergi ke karaoke seperti itu. Ini masih ada hubungannya dengan video gue yang kemarinnya, yang dating dengan menggunakan aplikasi kepo itu. Misalkan ada kesamaan seperti pergi ke kafe-kafe, seperti nongkrong di situ. Nah, di situ baru kalian bisa merasakan ya ada persamaan yang kalian dapatkan ketika bertemu dengan orang Jepang. Ketika di Jepang, kalian akan sangat merasakan yang namanya kemana-mana itu sendiri, pergi ke supermarket sendiri, kemudian pergi main kemana sendiri, beli baju sendiri. Kalau kalian tidak memiliki teman yang sama, misalnya gua memiliki teman Indonesia seperti itu ya, gak punya libur yang bareng, otomatis kita nggak bisa pergi dong bersama-sama kayak gitu. Yang kayak di Indonesia itu umumnya gue itu nggak pernah ya pergi kemana-mana sendiri. Gue nggak pernah hidup sendiri dan pergi sendirian kayak gitu, keluar makan sendiri kayak gitu di luar kayak gitu ya. Misalkan pergi ke karaoke sendirian, gue itu tidak pernah ketika di Indonesia. Begitu gue
berada di Jepang, gue itu merasakan yang sangat namanya kesepian banget ya guys. Nggak tahu. Jadi penting sekali untuk kalian semua ya, ketika berangkat ke Jepang nanti semoga saja cocok dengan orang yang akan berangkat bekerja bersama dengan kalian. Di situ kalian akan merasakan tidak merasa sendiri, karena sangat penting untuk berkomunikasi ya. Dengan membuat komunikasi, kalian tidak akan merasa terlalu stres dan akan sedikit mengurangi beban yang ada di hati kalian yang kalian rasakan selama bekerja atau tinggal hidup di Jepang. Ini menurut pengalaman gue ya guys. Jadi untuk orang-orang Jepang itu, mereka itu memiliki teman itu hanya ketika mereka bersekolah. Jadi untuk SD, SMP, SMA biasanya teman itu adalah teman SMP dan teman SMA, atau mungkin kalau daigaku ya teman daigaku seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan sudah berada di shakaiji atau sudah menjadi shakaiji atau sudah menjadi orang yang sudah bekerja, itu mereka itu tidak terlalu begitu dekat dengan teman kerjanya. Tidak seperti orang Indonesia, meskipun teman kerja akan jadi teman bermain kemana seperti bermain seperti ya kan, temannya itu banyak ya guys. Nah, ketika berada di Jepang, ketika kalian bekerja di Jepang, kalian akan sangat sulit untuk menemukan teman yang namanya teman kerja seperti itu. Teman kerja yang menjadi teman dekat itu sangat jarang banget. Jadi umumnya ketika orang Jepang itu pergi bermain, mereka akan cenderung untuk mengajak teman mereka yang dulu itu teman sekolah, SMA maupun teman kuliah itu untuk pergi bersama-sama kemana seperti itu. Akan tetapi kebanyakan orang Jepang pada saat ini itu ingin menikah di usia 30 tahun. Targetnya seperti itu ya. Dan di usia sekitar 27 tahun seperti ini ya, mereka cenderung untuk tidak memiliki teman seperti itu. Mengapa? Karena teman-teman mereka itu sudah pada menikah, sudah memiliki kehidupannya masing-masing, sudah tidak bisa bermain seperti dulu. Hai, ayo kita pergi ke karaoke yuk besok Sabtu seperti misalnya diajak. Maaf ya, aku ini ada keperluan keluarga seperti itu. Bisa saja kalau seperti itu, dan di sini akan tidak punya teman ya guys, karena keluarga pun kita tidak terlalu dekat dengan yang namanya orang tua, yang namanya kakak itu tidak mungkin sudah hidup kemana-kemana seperti itu ya kan. Jadi semuanya itu orang-orang yang udah berusia 27 tahun seperti gue ini cenderung untuk hidup serius dengan pasangannya seperti itu. Oke guys, jadi untuk video kali ini gue cukupkan sampai sekian saja. Jika kalian ada keinginan untuk mengetahui tentang sesuatu tentang Jepang yang mengenai Jepang, maka silahkan komentar ya mengenai apapun. Kalau bisa gue akan buatkan video. Oke, untuk video ini semoga kalian suka dan see you next video. Bye.